Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang ikut serta dalam menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Di kesejukan sore ini kita akan melakukan obrolan sesat, serius tapi santai, melanjutkan dari tadi siang. Ada perkembangan baru tadi di dalam saya lihat di YouTube. Di antaranya adalah misalnya rekapitulasi nasional Paslon 0103 tidak hadir. Kemudian juga ada pernyataan dari mantan DKPP terkait dengan penemuan baru yang menurutnya adalah pelanggaran etik berat dari Pak Muhammad yang namanya. Kita lihat dari pernyataan itu adalah bahwa pembocoran data pemilih itu merupakan pelanggaran etik berat, dan karena sudah divonis bahwa ketua KPU bahwa dia Hasan Amsari atau Hasan Asari. Pokoknya ketua KPU itu sudah divonis melanggar etika berat dan juga sudah dikatakan adalah pelanggaran etika yang terakhir yang tidak boleh terjadi lagi. Dan adanya pernyataan bahwa pelanggaran pembocoran data adalah pelanggaran etika berat, maka otomatis kalau di sidang KPU akan dipecat, ya. Ketua KPU akan dipecat, tentu saja dengan berbagai mungkin komisaris lainnya, ya. Ketua KPU-nya akan dipecat. Nah, oleh karena itu harus diambil sebuah kebijakan atau semua harus wanti-wanti agar ketua KPU yang akan dipecat ini jangan sampai mengambil keputusan yang strategis, ya. Jadi harus benar-benar kalau perlu didelay agar apa yang proses-proses yang harus terjadi itu harus terjadi setelah pergantian ketua KPU. Itu mengingat hal yang sangat fatal karena kaitannya dengan keamanan data pemilih. Nah, menurut mantan ketua DKPP bahwa ketua KPU tidak bisa mengkambing hitamkan hacker. Ketua KPU harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi dengan pembocoran data pemilih. Nah, oleh karena itu otomatis jika ini diambil oleh ketua DKPP sekarang maupun ketua DKPP sekarang itu pelanggaran berat, maka sudah tidak ada ampun lagi bagi ketua KPU kecuali adalah dipecat. Oleh karena itu semua pihak harus menahan diri untuk tidak mendorong-dorong segera mengambil keputusan yang strategis dari ketua KPU yang sangat bermasalah ini. Karena sudah 3 kali juga, ya, bahwa ketua KPU sudah melanggar dan sudah pelanggaran terakhir, dan kalau ini juga pelanggaran etika berat dan itu pelanggaran etika berat itu juga harus segera dipecat. Nah, permasalahannya adalah bahwa
terkait pembocoran data pemilih, ya kita tahu kemana, ke cloud Alibaba yang di luar negeri, seperti maling malam-malam memindahkan itu dari 170 ke 163, itu juga tahu tracknya. Itu nggak bisa jangan berpikir itu seperti zaman batu deh, menyembunyikan batu mungkin di anusnya, ya itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau zaman sekarang melihat sabu di rektum, itu ada kelihatan kan, akan kelihatan melalui screening. Yang melalui screening akan kelihatan ada kantong sabu di rektum, ya, di rektum itu. Kalau anus ujungnya, ya, kalau rektum itu yang lurus itu, ya, yang lurus menuju rektum, menuju anus itu adalah rektum. Rektum itu lurus, irek. Jadi memang sering untuk menyembunyikan sabu atau suppositoria yang bisa naik seret, ya. Jadi itu, oleh karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad itu, bahwa Ketua KPU tidak bisa untuk mengkambing hitaman hacker, mengkambing macam-macam. Yang fakta adalah bocor, dan itu harus bertanggung jawab seperti apa. Nah, jika memang ada yang lain-lain yang terlibat di situ, diungkapkan, karena itu juga menyangkut tidak mungkin Ketua KPU juga melakukan sebuah negosiasi luar negeri sendiri, ya kan, karena negosiasi yang antar lembaga, antar negara itu ya presiden, ya kan. Jadi sangat mungkin presiden terlibat, dan juga karena ini masalah keamanan, Hankam, nah itu adalah masalah keamanan juga, Hankam harus bertanggung jawab juga atas kebocoran data warga. Nah, kita semua harus merasa prihatin dengan kebocoran ini loh. Jangan kemudian hanya ditujukan pada kami, ya, yang memang sangat khawatir dengan data-data yang bocor itu. Bank kecil aja bocor, sangat wanti-wanti untuk tidak bocor. Nah, jadi masalah kebocoran data ini bukan masalah paslon, ya, tapi masalah rakyat dan pemerintah ini. Masalah rakyat dan pemerintah. Pemerintah itu ya KPU juga, kemudian saya yakin itu juga melibatkan Jokowi, dan itu juga melibatkan tentu saja adalah Menhankam, karena itu adalah bagian dari Menhankam, jadi keamanan cyber, ya. Nah, itu harus kita pahami bersama, sehingga rakyat ini jangan dipecah. Kita sudah di macam-macam dibongkar datanya, kita masih bangga-bangga membelanya. Ini saya juga sangat aneh dengan para profesor hukum, baik Yusril maupun Margarito Marharto Kemis, ya, itu yang sangat membela itu satu hal yang mestinya kita prihatin bersama. Mau jadi apa negara ini kalau rahasia-rahasia seperti itu ada di negara lain? Masa sebagai seorang akademisi tidak punya integritas keilmuan dan tidak menghormati akademisi lain? Jangan karena kita ahlinya hukum, ada yang ahli cyber, ada yang ahlinya internet, ada yang ahlinya digital forensik, sudah menyampaikan begini-begini, kita nggak mengerti. Kalau nggak mengerti, tanya dulu pada mereka yang memahami, dan jangan asal membela. Masalahnya kan asal membela. Ini yang menjadi parah di negeri ini, sehingga para koruptor pun senang, karena ada bagian juga ingin mendukung koruptor untuk mendapatkan sepetannya. Ini hal-hal yang sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, dengan posisi yang tadi dijelaskan oleh mantan ketua DKPP yang juga sangat prihatin dengan data yang bocor ini, silahkan tentu saja jangan lagi deh Ketua KPU mengkambing hitamkan hacker dan sebagainya.
Tanggung jawablah Anda. Tanggung jawab itu penting. Sebagai ciri manusia berbudaya ada tanggung jawab. Kalau hanya engkau menghitungkan A, B, C, D, E, itu sangat mudah. Tapi makna tanggung jawab Anda yang selama ini makan uang rakyat. Anda bukan digaji Jokowi, Anda digaji dengan uang dari APBN. Jadi, tolonglah Anda sadar dan segeralah mundur sajalah daripada panjang-panjang. Mundur secara terhormat bahwa saya tidak mampu melakukan itu, sehingga harus diberikan berbagai fakta yang melingkupinya agar negeri ini jadi baik. Mudah-mudahan Anda sadar, Ketua KPU atau yang lain yang terlibat, mudah-mudahan Anda sadar dan segera mengundurkan diri, dan tentu saja sebagai bangsa Indonesia kita tetap bersatu untuk menjaga kedaulatan kita. Itu bagian dari kedaulatan, data-data itu. Demikian catatan sore ini, mudah-mudahan didengar oleh KPU, Ketua KPU terutama, dan oleh semua pihak yang selama ini masih tetap saja menyaksikan kecurangan, padahal itu cetowolo-wolo. Tanyalah pada ahlinya, kalau cyber ya tanya kaitannya dengan itu, para ahli telematika dan sebagainya. Kita kan punya para ahli. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.